Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 676 Aili. Tak disangka, pamannya Iu ternyata memiliki keturunan. Ketika dia memikirkan bahwa adik perempuannya ada di sini, setiap hari seperti anak-anak di sini, dan berharap dapat diadopsi oleh orang lain, dalam hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Lalu dia masuk ke kantor ketua Miao. Dia melihat pria paruh baya berusia 40-an, agak gemuk, berkacamata dan terlihat agak mesum. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah kepala panti asuhan, dan Thomas Qin masih menghormatinya. Halo, Ketua Miao. Aku adalah teman Direktur Zhao. Aku di sini untuk bertemu Aili Qin. Ketua Miao tersenyum, dan lipatan di wajahnya saling bertemu, bagaikan lemak yang bertumpuk. Dr. Qin, kan? Baiklah. Aku akan menyuruhnya ke sini. Setelah itu, Ketua Miao melakukan panggilan, halo, biarkan Aili Qin datang ke kantorku, kakaknya ada di sini. Thomas Qin duduk di kursi dan menunggu, tapi dia masih sedikit gugup. Bagaimanapun juga, Aili Qin bukanlah anak kecil lagi, dia sudah berusia 10 tahun, memiliki pikiran dan kesadaran yang mandiri, dan dia tidak tahu karakter yang dimiliki anak Iu. Segera, pintu kantor terbuka, dan seorang gadis kecil dengan kuncir rambut seperti ekor kuda masuk. Gadis Iu mengenakan pakaian seorang putri kecil dan tampak bersih dan cantik. Wajah gadis yang belum dewasa Iu sedikit linglung, menoleh, dan setelah melihat Thomas Qin, wajahnya menjadi sedikit aneh. Kamu adalah kakakku. Thomas Qin memandangnya dari atas ke bawah dan berkata dengan lembut. Seharusnya begitu, biarkan aku melihat pergelangan kakimu. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya, menurunkan kaus kakinya, dan saat melihat tanda lahir merah di pergelangan kakinya, hampir sama dengan pamannya. Kemudian, Thomas Qin meraih tangannya, berdiri, dan mengurus surat-surat dengan Ketua Miao. Aku adalah kakakmu, maukah kamu pergi denganku? Aili Qin mengangguk, menunjukkan senyuman yang sangat manis, seperti anak-anak di luar tadi. Karena ada bantuan dari Direktur Zhao, Thomas Qin dapat dengan cepat menyelesaikan prosedurnya. Dia kembali ke rumah Qin. Bibi Feng juga sudah mendengar tentang Aili Qin ini, dan sangat bersemangat. Hanya ada sedikit orang tersisa dari keluarga Qin yang dulu, tak disangka, Dino Qin memiliki keturunan. Sekembalinya ke rumah, Aili Qin tampak sangat sopan dan berperilaku baik, dia tidak banyak bicara, menyuruhnya berbuat apa, dia juga akan menurutinya. Thomas Qin melihat tanda iahir di pergelangan kaki gadis itu, tiba-tiba berkata, Aili, biarkan aku memeriksa denyut nadimu dan melihat apa yang salah dengan tubuhmu. Aili tertegun, tidak perlu, kakak, tubuhku sangat sehat, tidak apa-apa, aku khawatir kamu tidak makan dengan baik di panti asuhan. Thomas Qin tidak mendengar penolakannya dan langsung meraih pergelangan tangannya secara langsung. Setelah dia memeriksa denyut nadi selama 2 atau 3 menit, Thomas Qin melepaskan tangannya, lumayan. Istirahatlah lebih awal hari ini. Aku akan mengaturkan sesuatu untukmu besok. Setelah berbicara, Thomas Qin masuk ke dalam kamar, dan Bibi Feng mulai mencarikan kamar untuk Aili Qin, membiarkan dia istirahat, dan membuatkan makanan yang enak, benar-benar sangat ramah. Di malam hari, semua orang sudah tidur. Tiba-tiba sesosok kecil bangun perlahan, dan berjalan ke kamar Thomas Qin, dan mulai membolak-balikkan barang seperti sedang mencari sesuatu. Suaranya sangat kecil dan langkah-langkahnya juga ringan, dan juga tidak tahu apa yang sedang dia cari. Setelah mencari beberapa saat, tidak ada hasil, tiba-tiba ada sebuah pisau tajam keluar di tangannya. Pisau ini ada sangatlah mantap, ini adalah belati militer 3 sisi, mirip dengan pisau duri 3 sisi, itu sangat tajam, dengan 3 lubang. Setelah menembus ke dalam arteri, ketiga lubang tersebut akan segera mengeluarkan darah,
yang dapat membunuh orang dengan satu tusukan saja. Pisau duri 3 sisi di tangan gadis kecil itu langsung diangkat dan ditusuk ke arah Thomaskin. Setelah berhasil menusuk dan tanpa ada rasa frustrasi dan bersalah, wajah Ailikin berubah, mengetahui bahwa itu bukan Thomaskin, melainkan hanyalah selimut. Dr. Stranger, bab 677 orang kerdil. Setelah dia gagal, dia ingin berbalik dan lari. Begitu dia menoleh, tiba-tiba lehernya terasa sakit, dan gadis kecil itu diangkat dengan satu tangan oleh Thomaskin. Walaupun dia adalah seorang pria dewasa, Thomaskin juga dapat dengan mudah mengangkatnya dengan satu tangan, apalagi gadis kecil seperti itu. Melihat ekspresi acuh tak acuh dari Thomaskin, jelas dia telah bersiap sedari awal. Gadis kecil itu berjuang dengan lemah tak bertenaga, dan muncullah ekspresi mengerikan di wajahnya. Bagaimana kamu bisa tahu? Lehernya dicekik oleh Thomaskin dan dia pun mengeluarkan kalimat ini dari tenggorokannya dengan bersusah payah, dengan ekspresi enggan di matanya. Seharusnya penampilannya sudah sangat mulus dan tanpa jejak. Tapi mengapa Thomaskin dapat mengetahuinya? Dia benar-benar belajar dari anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan. Mereka pada dasarnya seperti ini ketika mereka diadopsi, dan Thomaskin belum pernah melihat dirinya sebelumnya, jadi dia benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa ketahuan. Thomaskin mencibir. Ada penyakit kerdil bawaan di Clunia ini, yang biasanya disebut orang kerdil. Meskipun aku tidak mengenalmu, aku tahu kondisi nadimu. Seorang wanita berusia 20-an, menyamar sebagai anak berusia 10 tahun. Apakah ada tujuan yang baik? Setelah berbicara, Thomaskin melemparkannya ke tanah, dan menahannya di atas tanah, lalu menusukkan kedua jarum perak ke tubuhnya, dan wanita itu langsung tidak bisa bergerak. Keterampilan akting wanita ini memang bagus. Meski usianya sudah lebih dari 20 tahun, ia terlihat seperti gadis berusia 10 tahun. Selain itu, dia sangat jarang berbicara, dengan begitu tidak akan mudah untuk mengekspos dirinya sendiri, dan lebih seperti tipe orang yang sedikit canggung yang baru saja memasuki rumah seseorang. Sayangnya, dia bisa menipu orang lain dengan penampilannya, tapi denyut nadinya tidak bisa menipu. Penyakit kerdil bawaan ini sulit dilihat dalam keadaan biasa, bahkan jika pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik, pasti tidak akan ada hasil juga. Tapi Thomaskin berbeda, dia bisa merasakan denyut nadi sekecil apapun. Meski penyakit kerdil ini tidak bisa disembuhkan, sangat sulit untuk menipu Thomaskin. Wanita itu menutup matanya dan terlihat acuh tak acuh. Jika kamu ingin membunuh atau menyiksa, silakan lakukan saja, tapi jangan harap kamu dapat informasi dari mulutku. Thomaskin mencibir, boleh juga kamu, tapi kamu masih terlalu naif dan polos. Setelah selesai berbicara, Thomaskin menusuk pangkal telinganya dengan jarum perak, dan tiba-tiba sensasi terbakar menyebar ke rongga otaknya. Mata wanita itu tiba-tiba melebar, dan sensasi terbakar dari dalam keluar membuatnya hampir pingsan. Aku akan bilang, aku mohon, aku akan mengatakan semuanya. Thomaskin mencibir. Hanya segini saja, sudah takut mati. Jarum perak dicabut, dan Thomaskin bertanya. Ada 3 pertanyaan, jawablah dengan baik, dan aku akan membiarkan dirimu jalan untuk hidup. Baik, aku akan menjawabnya dengan baik. Jarum perak dari Thomaskin hampir membunuhnya. Dia tidak berani menyembunyikan apapun lagi dengannya. Awalnya dia mengira dia bisa menahan siksaan, tetapi jarum perak yang tadi saja sudah hampir menyiksanya sampai mati. Thomaskin bertanya. Pertama, foto itu tidak terlihat palsu, apakah ada Ailikin yang sebenarnya? Wanita itu menjawab dengan lemah, ya, ada. Dia awalnya berada di panti asuhan itu dan akhirnya aku yang menggantikan posisinya di sana. Aku berkonspirasi dengan Ketua Miao, dan sekarang Ailikin seharusnya tinggal di sekitar jembatan penyeberangan. Thomaskin mengerutkan kening,
Tubuhnya memancarkan niat membunuh, tetapi dia masih bertanya dengan sabar. Kedua, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? L2 adalah keluarga Hua. Keluarga Hua membayarku dengan harga yang mahal dan memintaku untuk melakukannya. Thomas Qin mengangguk, dia juga sudah menduga bahwa dari 3 keluarga besar, hanya tersisa keluarga Hua, dan hanya mereka yang punya alasan untuk berurusan dengan Thomas Qin. Bagaimana dengan pertanyaan yang ketiga? Apa pertanyaan ketiga? Wanita itu tidak sabar untuk meminta Thomas Qin untuk menanyakan pertanyaan yang ketiga, dan kemudian meminta Thomas Qin untuk segera melepaskannya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.